Pemirsa, Mahfud MD pamit kepada para pegawai Kemenko Polhukam usai resmi menyatakan mundur diri dari Kabinet Jokowi. Mahfud berpesan untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Sehari usai resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD pamit kepada jajarannya di lingkungan Kementerian Polhukam pada hari Jumat. Selain pamit, Mahfud juga turut mengemas beberapa barang pribadinya dan dalam kesempatan itu Mahfud berpesan kepada para pegawai di Kemenko Polhukam untuk bisa menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Yang bekerja di sini kan ingin mengabdi kepada negara, ya bekerja kepada negara dengan baik sesuai dengan konstitusi. Menurut calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam hendaknya menjadi teguran bagi para calon yang sedang menjabat. Gus Imin pun menantang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD. Ya, kemunduran Pak Mahfud hendaknya jadi pembelajaran kepada para calon yang sedang menjabat. Apakah Pak Prabowo, apakah Gibran yang masih menjabat sebagai pejabat sentral ya, yang menentukan polisi-polisi kementerian maupun pemerintahan daerah. Mundurnya Mahfud MD dari kursi Menko Polhukam memunculkan spekulasi sosok pengganti Mahfud yang mulai naik ke permukaan. Mengingat kursi Menko Polhukam merupakan jabatan krusial dalam pemerintahan, terutama di pemilu 2024. Nama Agus Harimurti Yudhoyono pun santer digadang sebagai pengganti Mahfud. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah dirinya ditawari kursi Menko Polhukam usai ditinggal Mahfud MD. AHY memastikan belum ada pembahasan tentang tawaran menteri saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Itu untuk Prabowo Gibran ya, Mas? Jadi Menko Polhukam. Kenapa? Apakah ada tawaran menjadi menko Polhukam? Tidak ada. Dari siapa itu tawarannya? Pak Mahfud. Oh, gitu. Tawaran. Tidak ada komunikasi tentang itu ya. Presiden Joko Widodo mengaku belum menunjuk sosok pengganti Mahfud dan meminta semua pihak menunggu 1 hingga 3 hari ke depan. Masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Kira-kira background-nya Pak, background-nya mungkin Pak? Akademika atau dari partai politik itu Pak? Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari, kan baru kemarin sore. Jokowi membantah mengalami kesulitan dalam menentukan sosok pengganti Mahfud dan meyakini sikap cawapres nomor urut 3 itu tak mempengaruhi kondisi di kabinetnya. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Berarti Pak Solid? Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Berarti ada yang nyebut ketidaknyamanan? Yang kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Pengamat militer sekaligus akademisi Koni Rahakundini memprediksi bisa saja Jokowi menunjuk seorang yang memiliki latar belakang militer. Salah satunya mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman sebagai Menko Polhukam. Pak Jokowi ini cara mainnya nih, kalau saya lihat dia mainnya model tirani mayoritas. Jadi dia akan bikin misalnya sekarang gini, misalnya dia percaya geng Angkatan Darat nih, misalnya kalau dari TNI ya, malah pasti yang diambil mantan Kasat, mungkin yang lagi pengen banget jadi Menhan, Pak Dudung misalnya, mungkin saja gitu loh itu yang diambil, atau siapapun. Tapi ini kelihatannya akan dimainkan orang-orang yang tadi dia anggap dia bisa pegang terus atau dia paling trust dan bisa dia bisa dia tanda kutip ya intervensi menuruti apa saja walaupun itu tidak beretika. Itu. Jadi dia nggak perlu orang-orang yang punya integritas tinggi hari ini. Yang dia perlukan adalah orang yang setia mati apapun yang dia lakukan untuk memenangkan putra mahkotanya misalnya, itu akan dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.